Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Renda Oscar Viali NIM 188075. Di sini saya mahasiswa dari STKIP PGRI Jombang. Ya, mohon maaf sebelumnya, kebetulan saya memakai baju dan jaket karena kondisi badan saya kurang enak atau kurang stabil. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah psikologi olahraga, yaitu temanya tentang jurnal kepribadian. Apa sih jurnal kepribadian itu? Jurnal kepribadian, analisis independent sample test faktor neurotisin. Pada tabel 1.1 diketahui bahwa dengan melihat nilai sig atau p volume pada kasus di atas, nilai P volume sebesar 227 di mana 0, karena 0,5 maka hipotesis diterima. Artinya secara statistika pada probabilitas 0, tidak terdapat perbedaan personality, trait, fokus dan itu. Kemudian yang kedua tabel 1.2 yaitu analisis independent sample test faktor extroversion. Pada tabel 1.2 diketahui bahwa dengan melihat nilai sig atau P value pada kasus di atas, nilai P value sebesar 0,20 di mana 0,5 karena 0,5 maka hipotesis ditolak. Artinya secara statik pada probabilitas 0,5 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan personality, traits, faktor ekstrovert dan cabang olahraga. Kemudian yang ketiga, analisis independent sample test faktor openness. Pada tabel 1.3 diketahui bahwa dengan melihat nilai sig atau P value pada kasus di atas, nilai P value sebesar 0,256 di mana 0,05 garis miring 0,5 maka hipotesis diterima. Artinya secara statistik pada problem 0,5 tidak terdapat perbedaan personality, trace faktor antara cabang olahraga individu dan atlet cabang olahraga bergu. Jadi menurut analis. Oke, baik, kembali kepada saya Muhammad Renda Oscar Viali. Di sini saya akan menyampaikan tentang kepribadian. Kepribadian adalah organisasi yang dinamis dalam diri individu tentang sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian yang unik terhadap lingkungan. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang membuat seseorang sama dengan orang lain karena berbagai pengalaman yang dialaminya. Jadi lingkungan itu bisa membuat kepribadiannya seseorang beda. Contohnya, saya memberikan contoh kepada diri saya. Mungkin saya ketika merantau di Papua mungkin atau di mana di luar Jawa, itu kan otomatis kan kepribadian saya ikut yang ada terhadap lingkungan yang ada di sana. Mungkin dengan kata-katanya, mesti contoh ke Surabaya kata-katanya bisa cakco-cakco, itu kan udah biasa seperti itu. Kemudian lanjut. Oke, baik teman-teman, sekarang yang kedua, antara atlet yang satu dengan atlet yang lainnya memiliki perbedaan dalam aspek kemampuan dan kepribadiannya. Perbedaan karakteristik kepribadian ini berpengaruh terhadap keterampilan atlet olahraga. Dapat disimpulkan bahwa kepribadian atlet olahraga individu dan bergu memiliki perbedaan. Hal ini
diakibatkan oleh olahraga itu sendiri sebagai faktor lingkungan yang membentuk kepribadian atlet tersebut. Sementara lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Oke, baik, di sini saya akan bahas tentang lingkungan. Tadi yang pertama tentang lingkungan, kepribadian lingkungan. Sekarang yang saya bahas tentang antara atlet yang satu dengan atlet yang lain. Jadi atlet yang satu dengan atlet yang lain itu memiliki karakteristik berbeda-beda. Mungkin contohnya saya dengan teman saya itu mungkin meskipun kembar saja itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Mungkin dia suka nesuan, ngambekan, atau sebaliknya saya suka goda sehingga dia sehingga dia nesu, kan bisa seperti itu. Kan semua kepribadian seseorang kan berbeda-beda. Lanjut, dari pengamatan perilaku dan penampilan atlet baik melalui media maupun dalam keseharian sebagai insan olahraga, antara atlet yang satu dengan lainnya memiliki perbedaan dalam aspek kemampuan dan kepribadiannya. Ketika bertanding, ada atlet yang memiliki percaya diri tinggi, ada juga yang terlihat cemas dan frustasi. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang melampiaskan kekesalan atau emosi baik terhadap lawan, kawan maupun wasit yang memimpin pertandingan dalam kesehariannya. Begitu pula dengan atlet, itu juga memiliki kepribadian yang masing-masing. Contohnya ada yang ketika mau bertanding itu loh ya, ketika mau bertanding itu loh, dia itu semangat, optimis menang. Ada juga yang ketika mau bertanding itu hatinya cilik. Apa sih hatinya cilik itu? Hatinya kecil. Ketika menghadapi lawan, frustasi lah, frustasinya itu dilampiaskan terhadap temannya mungkin, atau enggak terhadap misi wasit, seperti itu. Kemudian atau enggak kepada bukan medis, tapi kepada official timnya lah. Kepribadiannya itu kan berbeda-beda lah. Lain pula dengan kepribadian saya dengan kepribadiannya sampean mbak, juga berbeda. Mungkin sama nesuan, saya enggak, atau sebaliknya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang kepribadian. Jurnal kepribadian banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.